Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan simulasi pembelajaran tentang teori konstruktivisme yang beranggotakan saya sendiri, Syafaatul Khairiyah Febiana, NPM 20310003 sebagai guru, Adinda Marheina, NPM 20310009 sebagai murid, dan Lintang Pita Destia Suci NPM 20310051 sebagai murid. Selanjutnya kita akan memulai video simulasi tentang teori konstruktivisme materi segi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari materi segi 4. Tujuan pembelajaran materi segi 4 ini supaya kalian dapat menentukan sifat-sifat segi 4, keliling, luas, segi 4, dan juga segi 3. Sebelum ke penjelasan materi, Ibu akan berikan contoh masalah terlebih dahulu. Yang pertama, sebuah halaman rumah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Di sekeliling halaman rumah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya pembuatan pagar yaitu 50.000 per meter. Tentukan besar biaya yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut. Apakah kalian tahu cara menyelesaikan masalah tersebut? Belum tahu, Bu. Jika kalian belum tahu, apa kalian tahu segi 4 itu apa saja? Ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat, Bu. Ya, benar sekali. Segi 4 itu terdiri dari persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan juga layang-layang. Pasti kalian sudah pernah mempelajari segi 4 di sekolah dasar. Nah, sekarang apa definisi dari persegi panjang? Persegi panjang itu merupakan bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya lapangan sepak bola. Sekarang, sifat-sifat persegi panjang itu apa aja sih? Memiliki 2 buah simetri dan simetri putar tingkat 2. Terus, apa lagi? Terus, Dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. ya sisi yang berhadapan sejajar. Contohnya misalnya AB sama dengan BC. Terus sifat-sifat persegi panjang itu ada tiap sudutnya sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut B. Yang dimana sudut tersebut yaitu besarnya 90 derajat. Diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Ini diagonal. Jika kalian sudah mengetahui sifat-sifatnya, kalian dapat menentukan keliling dan luasnya. Kalian masih ingat rumusnya? Rumus keliling persegi panjang. Ingat, Bu.
Apa rumusnya? 2 dikali panjang ditambah lebar. Ya, benar. Rumus keliling persegi panjang itu sama dengan sisi AB tambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi BA. Terus disederhanakan jadinya ketemu 2 kali panjang tambah lebar. Kalau luas persegi panjang, Panjang dikali lebar. ya benar ya. Panjang kali lebar berarti sisi AB kali sisi BC. Nah, sekarang kan kalian tadi sudah mengetahui luas dan keliling persegi panjang. Ini ada satu contoh soal. Suatu lapangan sepak bola memiliki ukuran panjang lapangan 50 meter dan lebar lapangannya 30 meter. Tentukan luas lapangan sepak bola tersebut. Coba kalian kerjakan berapa luas dari lapangan sepak bola itu. 3 menit cukup ya. Saya sudah ketemu, Bu. Berapa hasilnya? 1.500 meter kuadrat. Ya benar ya. Caranya kan tadi luas rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjangnya kan 50 dikali lebar 30. Jadinya 1.500 meter persegi atau meter kuadrat. Nah, sekarang persegi. Persegi itu merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Dan semua sudutnya sama besar dan juga sisi-sisi. Ini sisi-sisinya itu panjangnya sama semua. Contohnya, dadu dan papan catur. Nah, sifat-sifat persegi itu apa aja sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putarnya tingkat 4. Keempat sisinya sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Sisi yang berhadapan sejajar. AB sejajar dengan CD, dan BC sejajar dengan AD. Ya, benar ya. Tiap sudutnya. Ya. Terus saya tambahkan, tiap sudutnya itu sama besar, yaitu 90 derajat, sama seperti persegi panjang. Terus diagonalnya sama panjang. Diagonal itu ini. Dan saling berpotongan tegak lurus. Terus rumus keliling persegi panjang itu apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Keliling persegi itu sama dengan sisi-sisinya ada 4 dikali. Jadi 4 kali sisi. ya betul. Untuk Kalau luasnya, panjang sisi persegi kuadrat. ya jadi rumus keliling persegi itu sisi ditambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Nah, sisinya ada 4, jadi sisi dikali 4. Terus luas perseginya itu sisi dikali sisi. Jadi, sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat. Satuannya cm persegi. Contohnya, ini coba contoh soalnya dikerjakan. Jika Ani ingin memasang ubin pada lantai rumahnya yang memiliki luas 64 meter persegi, dan ubin tersebut terbentuk persegi dengan panjang sisinya 40 cm. Berapa jumlah ubin yang diperlukan oleh Ani? Saya kasih waktu 3 menit ya.
Saya, Bu. Udah. Ya, berapa hasilnya? Hasilnya 400 buah. Ya, benar. Oke. Caranya seperti ini, sudah betul? Caranya Sudah, apa? Bu. Ya, jadi luas ubinya kan 40 dikali 40, karena itu persegi, jadinya dapat 1.600 cm persegi. Terus rumusnya luas lantai dibagi luas ubin. Luas lantainya 64 meter persegi, luas ubin 1.600 cm persegi. Nah, ini kan satuannya beda, jadi disamakan terlebih dahulu. Jadi luas lantainya 640.000 cm dibagi 1.600 cm persegi. Hasilnya 402. Oke, selanjutnya itu jajar genjang. Jajar genjang sendiri yaitu segi 4 yang pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya makanan wajib. Ini sejajar yang berhadapan sama panjang. Apa sifat jajar genjang itu apa aja sih? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa aja coba? Sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Dua sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat atau saling berpelurus. Jumlah semua sudutnya 360 derajat. Ya, jadi dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat itu maksudnya misalnya sudut A tambah sudut B itu hasilnya harus berarti cuma 90 derajat. Terus sudut B tambah sudut C 180 derajat. Sudut C tambah sudut B. Kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah C dan saling membagi dua sama panjang. Diagonalnya berarti gini ya. Lanjut, rumus keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang itu ulang. Terus apa aja sih? Apa sih rumus keliling jajar genjang? Ada yang tahu atau lupa? Lupa, Bu. Nah, keliling jajar genjang itu rumusnya AB, sisi AB ditambah sisi BC, tambah sisi CD, tambah sisi DA. Jadi semua sisinya dijumlahkan. Terus, jika disederhanakan, rumusnya mendapat 2 kali, ini misalnya sisinya P. Terus ini P. 2 tambah P. P tambah P. 2 kali P tambah P. Seperti rumus keliling persegi panjang. Terus luas jajar genjangnya itu luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, alasnya itu ini, tingginya itu bukan sisi BC, tetapi ditarik garis lurus ke bawah. DE tingginya. Gimana, paham? Dapat dipahami? Paham, Bu. Paham. Sekarang contoh soal jajar genjang. Coba cari keliling dan luas dari bangun jajar genjang pada gambar tersebut.
Saya kasih waktu 5 menit atau 6 menit. Saya, Bu, sudah ketemu. Dia tentang berapa keliling dari jajar genjang tersebut. Kelilingnya 40, luasnya 72. Kelilingnya berarti rumusnya begini ya. 2 kali, kan alas ini 12 tambah 8. Jadi 2 kali 20 ya. Terus luasnya alas kali tinggi. Alasnya yang 12, tingginya yang 6 atau 8. Tingginya yang 6. Berarti 12 kali 6 yaitu 72 cm persegi. Gimana Pak Ilham? Lanjut ya. Ya, Bu, lanjut. Lanjut, Bu. Sekarang trapesium. Trapesium yaitu bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini sisi yang berhadapan. Terus trapesium sendiri memiliki jenis-jenis, ada 3 jenis trapesium. Yang pertama, trapesium sembarang, itu trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Jadi keempat sisinya itu panjangnya beda semua. Trapesium sama kaki, trapesium yang pasang sisi yang sama panjang, kakinya ini AD sama dengan BC. Dan trapesium siku-siku, di mana salah satu sudutnya merupakan sudut 90 derajat. Seperti gambar ini. Kan ini BAD, sudutnya ini sudut A 90 derajat. Sifat umum trapesium sendiri yaitu memiliki sisi yang berhadapan jajar dan jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Oh, tapi ada yang tahu ciri khusus trapesium? Saya, Bu. Apa aja ciri khusus trapesium? Ciri khusus atau ciri umum? Ciri umum trapesium ada memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. AB sejajar dengan DC. Kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Iya betul. Terus diagonalnya sama panjang. Keliling trapesium sama ya, semua sisinya dijumlahkan. Nah, luas trapesium sendiri yaitu tengah. Contoh soal trapesium. Nah, coba kalian cari panjang MN terlebih dahulu. Panjang MN. Panjang MN sama dengan panjang, lihat gambar, perhatikan gambar ini. Berarti panjang MN sama dengan gambar apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Panjang MN dengan panjang OP, yaitu 8 cm.
Ya, betul. Karena OP sejajar dengan MM. Kalian cari keliling dan luas trapesiumnya coba. Saya kasih waktu 5 menit. Ada yang sudah? Saya, Bu. Ya, Dinda. 34 tambah 2 akar 17 cm persegi, luasnya 96 cm persegi. Ya, jadi keliling itu satuannya sentimeter. Jadi nggak usah. Ini salah ya, seharusnya keliling itu satuannya sentimeter saja. Nggak pakai persegi. Kalau luas, itu baru pakai persegi. Gitu. Ya, Baik, Bu. ya betul. Selanjutnya, belah ketupat. Belah ketupat contohnya itu ketupat, di mana dia memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku. Sudutnya tidak siku-siku, dan masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat belah ketupat apa aja sih? Keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. Ya, terus ada lagi. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Ya, oke. Terus ada sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonalnya. Misalnya sudut A itu sama dengan sudut C. Dan sudut B sama dengan sudut B. Keliling belah ketupat itu jumlah sisinya sama semua. Terus luas belah ketupat itu rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Luasnya setengah kali diagonal kali diagonal. Ya, betul. Jadi luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 AC kali diagonal 1 ini, diagonal 2 ini. BD diagonal 1 AC. Coba kalian kerjakan contoh soal berikut. Tentukan luas dan keliling dari suatu belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 12 cm dan 16 cm. Berarti kelilingnya, mencari keliling, kalian harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Udah ketemu, Bu, saya. Ya, berapa keliling dan luasnya? Luasnya 96 cm kuadrat, kelilingnya 40 cm. Ya, betul ya. Jadi, sebelum mencari kelilingnya, kan itu membutuhkan sisi. Jadi, menggunakan rumus Pythagoras, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, temunya 10 cm. Jadi, kelilingnya 4 kali 10, itu 40 cm. Terus luasnya setengah kali diagonal 1, 12, kali diagonal 2-nya 16. Temunya 96 cm. Layang-layang sendiri yaitu hanya memiliki satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar. Contohnya layangan. Sifat-sifat layangan apa aja sih?
Saya, Bu. Ya, Dinda. Sifat-sifat layang-layang mempunyai dua sisi yang berdekatan sama panjang. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Nah, sekarang layang-layang. Layang-layang sendiri yaitu bangun datar, dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Ini rusuk, terus ini pasangannya sama panjang, membentuk. Layang-layang memiliki satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar. Contohnya layangan. Sifat layang-layang sendiri itu apa aja sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Dinda. Apa aja sifat layang-layang? Mempunyai dua sisi yang berdekatan sama panjang. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Memiliki sudut yang sama besar, sudut B AD sama dengan sudut BCD. Terus, sudah. Terus saya tambahkan, Udah, Bu. diagonalnya saling tegak lurus. Dan memiliki sebuah diagonal DB yang membagi dua sudut sama besar. Dan sudut ADB sama dengan sudut BDC. Dan sudut ABD sama dengan sudut PBD. Terus luas layang-layang itu rumusnya apa? Kalau keliling kan semua sisi dijumlahkan. Kalau luasnya, Luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. ya betul. Jadi keliling layang-layang kan semua sisi dijumlahkan. Kalau luasnya berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 ini AC, diagonal 2 BD. Atau keliling layang-layang disederhanakan menjadi 2A tambah B. 2 kali ini AD tambah AB. Coba kerjakan contoh soal berikut. Perhatikan gambarnya, terus hitunglah luas dan keliling layang-layang. Saya kasih waktu menit. Saya sudah ketemu, Bu. Iya, berapa kelilingnya? Kelilingnya 100 cm. Untuk luasnya 480 cm persegi. Tuh ya, jadi luas layang-layangnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1-nya 40, diagonal 2-nya 24. Ini 460 cm persegi, dan keliling layang-layang A tambah B tambah C tambah D yaitu atau juga 2 kali 13, ini A tambah B 37, jadinya 100 cm.
Nah, kan kalian sudah mengetahui sifat, keliling, dan luasnya. Jadi ini contoh masalah tadi tolong diselesaikan dan dikumpulkan melalui WA group ini. Bisa di screenshot atau nanti saya kirimkan melalui WA group. Gitu ya. Ini bareng kelompok kan, Bu? Ya, dikirimkan di WA group. Sudah. Baik, Bu. Oke, sudah paham ya? Iya, Sudah sudah, paham, Bu. Bu. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.